kita sekarang di jam yang sangat rawan, di jam-jam setelah zuhur ya. Tapi semangat An-Nazah itu tetap semangatnya semangat pagi yang luar biasa. Nah sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan dulu terlebih dahulu ketua. Siapkan dan kita berdoa. Semua anak berdoa dengan tertib dan khusyuk. Oke, silahkan. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah ya. Agar kita berdoa itu semoga nantinya Allah berkati setiap proses pembelajaran kita. Ya, baiklah untuk selanjutnya cek kehadiran hari ini. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Bea ini kemana dia? Kita panggil saja namanya satu-satu, kemudian disebutkan hadirnya. Oke? Adifa Naira, Alisa Firdaus, alias Salsabila tidak hadir. Tanpa kabar. Amira Khairin Az-Zahra, Hasira Bella Arzeti, Hashifa Saufia, Bahia Zahira tidak hadir juga. Sakit tanpa kabar juga. Dela Azza Alia, Fidelia Aristi, Jamila Awalia, Jehan Gaida Turaya, Hafifah Rahma, Lutfia Syifa Khaira, Ma'as Rama Najwa, Naila Afikah Rahma, kenapa awak? Nazwa Nur Hidayati, Qurratul Aini Akrios, Rahmi Rahmadina Sani, Raskia Mitra Sakib, Yuna Mawaddah Hamzah. Oke, alhamdulillah hadir. Hari ini ada 18 anak ya, berarti 2 anak tidak hadir. Ya, semoga di pertemuan berikutnya dapat hadir bersama-sama. Oke. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, cek juga semuanya hari ini apakah lengkap, bawa buku, kemudian ada nggak sampah di bawah meja itu harus kita rapikan. Kemudian cara duduk juga harus rapi ya, memperhatikan sesuai dengan kesepakatan awal kita kemarin. Siapapun yang melakukan kebaikan atau yang melakukan setiap aturan yang kita buat, berarti ada penambahan poin berapa? Nah, 10. Ingat sih dulunya, berarti senantiasa melakukan. Tapi kalau yang melanggar gimana? Kalau melanggar adanya pengurangan poin berapa? 10 juga. Mau menambah poinnya atau mengurang? Kita cek siapa yang banyak nanti poinnya bertambah. Luar biasa ya adanya penambahan nilainya. Kemudian kalau berkurang, jangan sampai berkurang. Itu nilainya akan berkurang. Oke, silakan dikeluarkan buku PAI-nya semua. Letakkan di atas meja dan buka pada halaman 158. Oke, baiklah. Karena sudah dibuka bukunya pada halaman 158, nak? Sudah. Alhamdulillah. Ada bawa buku semuanya? Ada. Oke, berarti semuanya akan bertambah nilainya. Siapa yang berpuasa sunnah hari ini? Angkat tangan. Berapa orang yang puasa sunnah hari ini? Oke, bagus. Masya Allah ya, selalu istiqomah. Aini, Zahra, terus siapa lagi tuh? Naira. Ada 2 anak yang berpuasa sunnah. Oke, kita lihat ke depan lagi. Sudah dikeluarkan bukunya.
semuanya ya. Oke, udah bagus. Sama lagi ya Syifa yang katakan juga nampak semasa. Oke, bagus juga. Ada lagi apa kira-kira yang sudah kita pelajari? Yang ini tidak ingat kah? Ya, tentang pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menyebutkan arti dari iman kepada malaikat itu? Arti iman, silakan Aisyah. Artinya percaya atau yakin kepada adanya malaikat Allah. Oke, Masya Allah bagus ya. Yang menjawab semuanya bagus. Ada lagi yang mau menjawab atau sudah? Oke. Alhamdulillah Nazah, itu yang kita pelajari minggu yang lalu ya. Sekarang kita akan lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita juga akan lihat tujuan pembelajaran apa saja yang kita dapatkan. Nah, kan ini yang kita pelajari yaitu pengertian mawas diri dan introspeksi. Kalau mawas diri artinya apa? Mengoreksi diri sendiri secara jujur. Kalau introspeksi? Oke, bagus sudah. Nah, yang ini juga yang minggu lalu kita ingat saja sekilas ya, pengertian beriman kepada malaikat. Jadi artinya memang kita yakin dan percaya bahwasanya adanya makhluk Allah yang bernama malaikat. Nah, malaikat ini bersifat apa? Gaib. Apakah terlihat oleh kita? Tidak. Nah, karena gaib itu berarti kita harus meyakini. Ya, yakinnya itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi juga dia ucapkan ya, dia yakini, dia ucapkan dan juga diamalkan melalui perbuatan. Nah, tujuan pembelajaran apa saja nantinya di pembelajaran ini yang akan kita capai? Apa gunanya kita belajar? Oke, nah baiklah, kita akan lanjutkan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa saja yang kita dapatkan dari kita mempelajari tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan atau meneladani ketaatan malaikat Allah. Silakan Naira. Bagus. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Nanti akan kita simpulkan. Apa kira-kira gunanya kita belajar ini? Selain kita mengetahui nama-nama dan tugas malaikat, apa lagi? Azza boleh? Tentang pengertian. Lanjut aja Azza. Ya Syifa. Dan tentang marilah kita simpulkan ya. Tujuan kita belajar tentang iman kepada malaikat yang judulnya tadi mawas diri dan introspeksi menjalani kehidupan. Iman kepada malaikat Allah berarti pertama kali itu harus kita ketahui, yang minggu lalu sudah kita ketahui makna beriman. Makna itu apa artinya? Pengertian kita beriman kepada malaikat. Nah, yang kedua apa lagi? Yaitu tadi yang disebut sama Naira, adanya nama-nama dan tugas malaikat dan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kira-kira? Seperti ini dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari setelah meneladani ketaatan malaikat Allah itu. Dan terakhir, adanya setelah kita terapkan berarti adanya hikmah yang kita dapatkan setelah kita mempelajari. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan, tapi sebelum itu dengarkan dulu penjelasan Ustazah ya sebentar. Sebelum itu kita cobakan yang seperti ini biar tidak mengantuk. Tepuk pagi berarti tepuknya satu kali bisa. Tepuk siang berarti tepuknya dua kali ya. Kalau tepuk sore berarti tepuknya berapa kali? 3 kali. Oke, 3 kali. Kalau tepuk malam tidak bertepuk. Nah, cek nanti yang fokus. Kalau misalnya ada yang tidak fokus belum bisa kita mulai. Harus fokus semua. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore,
memiliki tugas yang Ya. tugas yang mulia. Berbeda dengan kita, kalau kita mungkin ada yang tidak taat, ada juga yang taat. Bedanya apa? Karena mereka itu tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan kita manusia memiliki hawa nafsu. Adanya perbedaan. Nah, sebelum itu Zah ada punya video. Ini nyanyi tentang nama-nama dan tugas malaikat. Semuanya ikut nanti ya. Harus semangat. Dan nanti akan Zah bagi per kelompok, kita akan buat produk. Ya. Yang di belakang kelihatan.
Yang ke-9, oke, yang ke-10, oke, alhamdulillah. Jadi dengan adanya malaikat Allah ini berarti kita nantinya kita teladani dari perilaku ya, dari sifat malaikat ini akan kita teladani. Bagaimana cara kita meneladani itu sesuai. Contohnya salah satunya malaikat Raqib dan Atid. Kalau malaikat Raqib kan mencatat amal perbuatan baik, berarti kita harus lebih waspada dalam bersikap. Kalau Atid berarti dia harus menghindari semua perbuatan yang buruk agar nanti tidak dicatat oleh malaikat Atid. Nah, sekarang kita bagi tugas kelompok. Kemudian ini ya, anggota kelompoknya ada di sini. Duduk sesuai kelompok, pembagian kelompok diskusi. Yang akan dibuat nanti mind mapping atau infografis mengenai nama-nama dan tugas malaikat yang berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Ada 4 kelompok. Nah, yang pertama ada kelompok Naira, Anissa, Alia, Amira, dan Asyira. Kelompok 2 sudah duduk berkelompok ya? Sudah. Alhamdulillah. Kelompok 2 ada Syifa, Bea, Azza, Dea, dan Zahra. Ya. Yang ketiga ada Jehan, Fafifah, Lulu, Awa, dan Naila. Yang keempat ada Nazwa, Aini, Rahman, Zaza, dan Yuna. Dan buatlah sebagus mungkin mind mappingnya sesuai dengan kerja kelompoknya nanti nampak. Saya akan menilai nanti kerjasamanya, kemudian ketertibannya, kemudian kerapian dan keindahan yang membuat. Oke? Dan silakan setiap kelompok dapat satu kelompok buka di Canva-nya itu nanti carilah template-nya itu di sana tentang buat saja di sana mind mapping atau infografis, oke? Dan silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan tanyakan di Ustazah. Ayo, boleh pertanyaan apa? Kotaknya bisa ditambah. Ya, silahkan. Di sini mari kita tinggal disalin. Ini ada itu caranya ya. Skip dulu Kak Ide. Ya. Baterainya. Jadi tambahnya. Itulah. Ya.
biasa. Itu kebun. Mama malaikat ini tugasnya. Karena waktu sudah habis, coba semua kelompok sudah selesai. Sudah. Nah, bagi yang sudah selesai angkat tangannya. Tampilkan. Kita menampilkan hasil dari yang dibuat. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Tidak perlu karena yang sudah di depan. Ya, sudah dikirim ke Ustazah kan? Sudah. Nah, silakan berdiri di depan, nanti ucapkan salam dan silakan dibacakan hasil yang dibuat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini berdua Alisa sama Aida. Oke. Nanti ganti-gantian membacakan yang hasil yang ditulis. Sebelum malaikat Allah beserta tugasnya. Oke. Pertama ada malaikat Jibril yaitu kedua malaikat Mikail tugasnya yaitu memberi rezeki. Ketiga ada malaikat Israel tugasnya menyaksikan. Yang keempat ada malaikat Israel adalah mencabut nyawa. Kelima ada malaikat Israel tugasnya membersihkan mayat dalam kubur. Keenam ada malaikat Nakir tugasnya menanyakan mayat di dalam kubur. Ketujuh ada malaikat Nakir tugasnya ada malaikat Nakir tugasnya mendapatkan kubur. Kemudian ada malaikat Nakir terakhir ada malaikat Ikhwan tugasnya menjaga pintu surga. Ya. Tutup lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sangat bagus dan kreatif dengan karya yang bagus juga. Oke. Baiklah. Kita simpulkan lagi untuk kelompok yang belum tampil, kita tampilkan saja di lain kesempatan ya. Oke. Alhamdulillah sudah tampil satu kelompok dengan hasil yang bagus. Kemudian marilah kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan lebih dahulu? Angkat tangannya. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa? Ada yang mau menyimpulkan? Silahkan Naira. Kita harus memahami dan mengetahui nama malaikat Allah beserta tugasnya. Oke, bagus ya. Kesimpulannya, jadi setelah kita mempelajari iman kepada malaikat, terutama hari ini kita pelajari nama-nama dan tugas malaikat. Ya, malaikat itu yang wajib kita ketahui ada 10. Dan malaikat merupakan makhluk yang mulia, makhluk yang tidak tampak oleh kita. Tapi beriman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua. Ya, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu berarti salah satunya kita terapkan malaikat Allah itu kan ada 10. Kemudian ada malaikat rakib dan atid yang bertugas mencatat amal perbuatan baik dan buruk kita. Berarti kita harus senantiasa untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku. Terutama malaikat rakib tadi. Berarti setiap kali kita melakukan kebaikan, amal soleh, kemudian amal ibadah kita, berarti malaikat rakib akan mencatatnya. Kemudian kalau perbuatan kesalahan yang kita lakukan itu juga dicatat. Siapa
Nah, malaikat atid. Jadi dengan adanya malaikat atid ini, meskipun kita tidak bisa melihat, berarti kita harus meyakini agar kita lebih berhati-hati dalam dan berbuat. Ya. Kemudian ada lagi hikmahnya akan mendorong manusia menjadi lebih baik ke depannya. Nah, marilah sebelum itu ada lagi pertanyaan saja, silakan jawab ya. Bisa menjawabnya? Oke. Yang bisa menjawab berarti nanti akan ada penambahan poin. Apa arti dari iman? Silakan Anissa. Percaya. Bagus. Berapa jumlah beriman kepada iman itu? Rukun iman berapa jumlahnya? Silakan Zahra. Nah, malaikat rakib apa tugasnya? Siapa yang mau menyebutkan? Silakan Lulu. Lulu nyimak angkat tangan. Silakan. Malaikat rakib apa tugasnya? Mencatat Amal buruk. baik. Ya, mencatat amal baik. Tadi sudah berani menjawab, sudah bagus juga. Kemudian dua lagi pertanyaan Zah. Malaikat menjaga pintu surga adalah? Silakan Nazwa. Oke, bagus. Malaikat Ridwan. Terakhir, malaikat yang mencabut nyawa. Naila. Israel. Alhamdulillah ya. Baiklah. Untuk tugas di rumah, Ustazah kasih membuat jurnal. Jadi buat tugasnya PR membuat jurnal tentang perilaku kebaikan apa saja yang Anazah lakukan dalam sehari ini. Kemudian kesalahan apa saja yang Anazah harus hindari. Kan ada tuh kita melakukan kesalahan misalnya lalai dalam sholat, kemudian berkata kasar. Seperti itu. Silakan dibuatkan nanti di buku catatan saja, latihan saja. Oke? Minggu besok Zah nilai. Oke? Oke, baiklah, kita tutup lagi dengan membaca hamdalah.